Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu diberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, dan juga semangat belajar. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran sejarah budaya kelas 7 semester 1 bab 1 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu 1. Pengertian menggambar, 2. Objek menggambar, 3. Komposisi, 4. Teknik menggambar, 5. Alat dan media menggambar, 6. Uji kompetensi. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora fauna dan alam benda Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan hasil flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Baik, kita sekarang masuk mengenai pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta ekspresi, atau salah satu sarana mengekspresikan diri yaitu dengan cara menggambar. Berikutnya yaitu objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang didapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Berikutnya yaitu komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Penguasaan komposisi sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar yang sebelah kiri yaitu komposisi simetris. Untuk gambar yang sebelah kanan komposisi asimetris. Bisa kita cermati ya. Berikutnya teknik menggambar. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kita harus berlatih dan sabar menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Berikutnya teknik menggambar flora. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Misalnya bentuk daun, bunga,
bunga dan buah. Menggambar bunga kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda, walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga kamboja dan bunga mawar di bawah ini. Baik, kita cermati ya, kita amati bersama-sama. Mulai dari yang bunga kamboja, mulai dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk pola dasarnya yang nomor 1 ya. Kemudian kita kembangkan lagi menjadi nomor 2, dan yang ketiga itu adalah hasilnya. Dan bisa kita warnai juga supaya lebih mudah dan mempertajam hasil dari bunga tersebut. Yang sebelah kanan juga sama untuk menggambar bunga mawar. Tahapannya juga sama. Yang pertama itu pola dasarnya, yang kedua kita kembangkan lagi, yang ketiga seperti itu yang ada di video kita lihat. Nah, yang keempat sudah jadi itu ya. Berikutnya teknik menggambar fauna. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kita bisa menggambar hewan melalui dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut. Oke anak-anak, kita amati ya, kita amati bersama. Ini langkah-langkah menggambar itik. Mulai yang dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, pola dasarnya yang nomor 1 itu hanya sebuah lingkaran ya. Nah, kemudian kita kembangkan lagi ke nomor 2, ada kepala, leher, ekor, kaki. Nah, kemudian kita perjelas lagi, kita pertajam lagi supaya mirip. Nah, jadinya yang nomor 3 ini sudah jadi. Mirip sama seperti objek yang kita gambar, seperti aslinya. Kemudian teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda dapat terdiri atas benda muatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Intinya yang diproduksi oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia, seperti itu. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Nah, berikut perhatikan langkah-langkah menggambar bentuk sebagai berikut. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Nomor 3, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Nomor 4, penggunaan arsiran atau warna yang akan bentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang nomor 5, penggunaan latar belakang atau background. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita amati bersama untuk langkah-langkahnya. Yang nomor 1 seperti itu, masih hanya ada piringnya. Piring juga dataran yang paling tinggi dari gelas tersebut, itu lingkaran. Nah, yang kedua kita kembangkan lagi menjadi bentuk gelas dan juga piring, sudah terlihat ya. Nah, yang nomor 3 jadinya seperti ini. Jadi kita ada arsiran dan kita main pencahayaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu tadi ya. Nah, untuk berikutnya, alat dan media menggambar. Yang pertama yaitu pensil. Yang kedua pensil warna, yang ketiga krayon, yang keempat pulpen atau ballpoint, yang kelima kertas gambar.
Nah, yang terakhir, mari kita belajar bersama uji kompetensi. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi pada seni rupa. Yang kedua, mengapa komposisi penting dalam menggambar atau melukis. Nah, untuk yang keterampilan, buatlah 3 gambar, yaitu gambar flora, fauna, dan alam benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian bisa menggambar tumbuhan apapun yang ada di sekitar kalian, hewan juga sama yang ada di sekitar kalian, dan alam benda yang ada di sekitar kalian. Boleh piring, gelas, atau alam benda yang lainnya. Nah, itu ya anak-anak ya untuk bab yang kita pelajari hari ini. Cukup sampai sekian. Apabila nanti kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Nah, untuk referensi kalian, saya juga mengirim buku paket yang bisa kalian download dan kalian baca, kalian pahami, bisa untuk referensi kalian. Oke, cukup segitu ya anak-anak ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.